ke e-learning, kita klik e-learning ya, Unipa Aceh ID. Nah, kalau sudah di situ, diketik di situ, klik enter, kita masuk ke halaman login dari e-learning Unipa. Jadi di depannya. Nah, kalian bisa klik di login kanan atas, ya, ini. Klik di situ, kemudian ini. Bapak minta izin dari Habel, ya. Bapak pakai akun Habel untuk demo saja, ya. Jadi ketik NIM di situ, kemudian ketik password. Ya, setelah ketik password, klik login, ya. Nah, tapi sebelum Bapak login, Bapak tunjukkan dulu alternatif jika kalian belum terdaftar, ya. Kalian klik di create new account di kanan ini. Klik di situ. Nah, ini nanti akan tampil laman untuk membuat akun baru, ya. Kalian bisa klik di sini username, jadi bisa isi di sini NIM kalian, ya. Ketik di sini NIM kalian, kemudian ketik di sini password, ya. Password yang seperti tadi Bapak sampaikan, sama dengan teman-teman yang lain. Klik di situ, ketik di situ, lalu masukkan email address kalian di kolom ini. Kemudian double lagi, masukkan lagi email address, lalu ketik nama lengkap mulai dengan nama pertama, ya, nama depan, lalu kemudian nama keluarga atau surname. Lalu kemudian pilih kota, country, ya. Kemudian kalian klik, kalau ini sudah diisi semua, ya, sudah sesuai, kalian klik di sini create my account, ya. Kalau misalnya ini kalian klik, maka akan muncul halaman konfirmasi bahwa permohonan sudah masuk dan cek email kalian, ya, untuk mengaktifasi, ya. Jadi ada petunjuk bahwa sudah dikonfirmasi, cek sudah dibuat, ya. Kemudian silakan cek email kalian untuk konfirmasi. Jadi nanti kalian buka email kalian, ya. Kemudian kalian klik link untuk konfirmasi. Jadi tidak sulit, ya. Nah, Bapak tinggalkan yang ini, yang password baru, ya. Bagi yang 2020 terutama, ya, nanti dicoba, ya. Kalau misalnya masih terkendala bisa hubungi Bapak. Nah, kalau yang kakak-kakak atau yang 2020 yang sudah bisa login, silakan ketik username di situ, kemudian ketik password, ya, supaya kalau misalnya kalian bermaksud agar sistem komputer bisa mengingat username dan password, tidak perlu ketik lagi, kalian cek di sini, ya. Kalau kalian tidak menghendaki, bisa nanti ketik password ulang, ketik username ulang, kalian uncheck. Nah, kalau sudah, tinggal login. Kalau misalnya kalian lupa password dan username, klik di sini, ya, untuk mendapat arahan dari admin bagaimana bisa merubah username dan password atau mendapatkan yang baru. Kemudian kalau sudah, ya, kita login. Login. Nah, pada saat kalian login, kalian akan masuk ke halaman ini. Ya, di sebelah kiri sini ada dashboard, ya. Di sini ada my classes. Kalau kalian sudah enroll di dalam kelas, maka ketika kalian taruh kursor di my class, itu akan keluar list semua mata kuliah yang kalian ambil di semester ini. Ya, bisa mengerti, ya. Jadi kalau kalian sudah enroll, nanti sebentar Bapak jelaskan, tunjukkan bagaimana enroll yang dimaksud. Kalian punya mata kuliah semua yang kalian ambil, itu kalian akan muncul kalian bisa lihat di sini, ya. Nah, kemudian di bawah ini ada tombol dashboard, ya.
Ini sudah yang disebut dengan dashboard, halaman ini. Jadi kalian pergi kemana-mana, kalau ingin kembali ke halaman dashboard, halaman utama, kalian klik di dashboard. Nah, ini kemudian ada navigasi di bawah sini untuk mengarahkan kalian ke halaman atau course. Course ini mata kuliah ya. Ke halaman mata kuliah atau courses yang kalian ambil. Baik, itu sepintas tentang panel kiri ini. Kemudian kalau misalnya kalian sudah punya course seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalian klik di sini, di courses, maka mata-mata kuliah kalian akan muncul di sini. Tapi karena belum enroll, jadi belum kelihatan. Habel belum enroll di mata kuliah manapun, jadi belum kelihatan. Oke. Nah, yang berikut, tolong diperhatikan, di sebelah sini, kalian lihat kan tidak ada foto. Iya ya? Tidak ada foto. Padahal bagus kalau di sini ada foto. Nah, kalian punya foto. Nah, ini namanya foto profil ya, foto profil. Jadi supaya ketika kalian masuk ke mata kuliah, ya, ini foto profil kalian juga akan muncul sehingga Bapak Ibu bisa melihat foto kalian, ya. Nah, bagaimana mengisi foto di profil? Kalian siapkan foto ukurannya, resolusinya jangan terlalu besar ya. Jangan ambil foto keluarga besar, jangan foto kecil saja yang kalian bisa foto selfie bisa ya, tapi jangan foto selfie yang tidak benar-benar juga ya. Foto selfie yang rapi, yang bagus, karena itu akan dilihat oleh semua orang di dalam grup ya, akan dilihat oleh semua dosen. Jadi kalian pasang foto, bisa foto selfie tapi yang sopan dan rapi ya. Jadi bagaimana cara memasukkan foto profil ya? Kalian arahkan kursor ke bawah foto. Oke. Nah, biasanya kalau di bawah foto di nama di sini, maka kotak ini akan muncul ya. Nah, untuk mengedit profil kalian klik di ini. Kotak ini ya. Kotak nama yang panjang ini, bukan yang di bawah sini, di bawah foto bukan, tapi yang di bawah ini ada ikon orang. Kalian klik di situ, misalnya Bapak klik di situ, nah masuk ke halaman edit profile, ya, ke halaman profile kita, ya. Ya ini profil Ahabel, ya, mahasiswa 2017, ya. Nah, bagaimana mengedit, ya? Caranya ada fasilitas edit profile di sini, ya. Kalian bisa klik nanti di situ. Tapi sebelum lebih jauh, Bapak perlu sampaikan, kalian lihat di sini, ya, di bawah sini ada fasilitas blog, forum post, ya. Jadi blog ini kalian membuat tulisan-tulisan, ya, cerita-cerita. Sekali lagi Bapak harapkan jangan kalian buat cerita-cerita pribadi yang ya, artinya yang tidak pantas masuk ya, tapi cerita pribadi yang terkait dengan mata kuliah atau pengalaman pribadi atau apapun ya yang terkait dengan kalian punya pembelajaran, kalian bisa posting di blog sini ya. Kita coba klik ya. Nah, nanti kalian tinggal kalau sudah masuk di blog, tinggal klik add new entry ya. Kasih judul, kemudian isi blog di sini, tulisan di sini. Kalau mau ambil foto, tinggal pilih add file supaya ada semakin menarik blognya ya. Bisa tambah add file dan munculkan ya. Bisa kalau kalian klik add file di sini ya, nanti akan muncul pilihan untuk choose file, choose foto misalnya, untuk melengkapi tulisan kalian di blog. Ya. Kemudian yang berikut ada juga selain blog ada juga forum post ya. Jadi kalian bisa melakukan posting komentar di sini ya. Bisa melakukan posting komentar di situ ya, atau bisa juga forum diskusi ya. Nah, ini biasa di mata kuliah ya, di post di mata kuliah kalian ketik diskusi dengan dosen misalnya, nanti dia akan tersimpan di sini. Nah, karena Habel belum pernah melakukan post di mata kuliah ya,
makanya belum tampak di sini. Ya, karena belum ada diskusi dengan dosen dan teman-teman di mata kuliah, makanya belum bisa tampak di sini. Ya, kemudian ini juga bisa pakai untuk learning plan. Ya, kalian punya rencana pembelajaran. Ya, nanti kalian bisa coba untuk lihat ya, pelajari. Kemudian di sini tambahan browser session untuk mencari sesi pembelajaran kalian, kemudian penilaian, ya, untuk penilaian. Nah, yang penting sekarang kita fokus di edit profile ya. Nah, di sini kalian bisa klik di edit profile untuk memperbaiki ya profil kalian. Ya, misalnya ada yang salah dengan nama kalian, kemudian diganti ya, kemudian bisa diganti dengan kayak ini kan, nib nib di sini, nim di sini, padahal ini surname ya, bisa diganti, kemudian isi kotanya, negara, kemudian bagaimana menambahkan foto profil, klik di sini ya, klik di add file, ada icon ini, klik di situ, lalu pilih di kiri atas, di sini ada upload file, lalu kalian choose file, ya. Kemudian misalnya contoh cari fotonya ada di sini, ya. Foto ada di sini, kalian bisa klik, misalnya ini fotonya, kemudian klik di upload this file. Kalau foto sudah masuk di sini, namanya sudah terbaca, kalian klik di upload this file, ya, maka foto akan masuk ke sini. Sudah kelihatan foto di sini, dah. Nah, kemudian kalian klik update profile, ya. Nah, kalian bisa lihat di kanan atas foto profile sudah ada, ya. Jadi mudah ya. Kalau kalian kan sudah terbiasa dengan gadget HP dan sebagainya, itu bukan barang yang sulit ya. Jadi sekali lagi edit profile, ganti, kemudian pilih foto ya. Kalau kalian sudah tidak suka dengan foto ini, kalian tinggal ambil foto lain ya. Atau kalian bisa delete foto ini. Ya, cek di sini ya. Lalu ganti foto lain, masuk. Masukkan foto lalu klik update profile. Ya. Jadi kalau misalnya sudah, maka foto akan muncul di sini. Dan profil misalnya kalian akan ganti. Oke, sekarang kita ke intinya. Jadi kalau kalian sudah punya foto di profil, sudah ganti, sudah edit profilnya, kalian sekarang langsung menuju ke mata kuliahnya, ya. Kalian langsung menuju ke mata kuliah. Caranya bagaimana? Di bawah kiri bawah ini ada courses, oke? Atau mata-mata kuliah. Jadi kalian klik di situ di courses, klik. Nah, ketika klik di courses, nanti akan muncul di sini di laman utama ini daftar fakultas-fakultas, ya, daftar fakultas-fakultas yang akan muncul. Cari fakultas perikanan dan ilmu kelautan, ya. Kalau kalian lihat di sini, fakultas perikanan dan kelautan termasuk yang sudah banyak mata kuliahnya yang sudah di-input, ya. Nah, kalau sudah kalian klik di fakultas perikanan dan ilmu kelautan, ya. Klik satu kali saja sudah masuk ya. Nah, kalian lihat di dalam sini ada 4 folder program studi yang ada di bawah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ya. Nah, kita bisa cek ya di budidaya misalnya. Nah, di budidaya sudah ada mata kuliah, folder mata kuliah semester genap kemarin dan semester gasal yang sekarang, ya. Sudah ada. Kita kembali, klik di sini ya, kembalinya. Nah, kemudian kita cek ekowisata. Ekowisata juga sudah ada. Semester gasal dan semester genap. Kalau mau cek mata kuliah semester gasal, bisa cek di sini. Nah, sudah lengkap. Ya.
lengkap. Nah, hati-hati karena kadang-kadang kalian pikir ini cuma satu halaman, ya. Jadi kalian jadi, Pak, mata kuliah saya tidak ada, Pak, misalnya begitu. Kalian tanya, Bapak, mata kuliah saya tidak ada. Padahal kalian tidak cek baik-baik bahwa ini ada 2 halaman. Perhatikan di sini ya, page 1, 2. Jadi ada 2 halaman sekarang. Nah, klik next atau klik di halaman 2. Klik next. Maka kalian akan berpindah ke halaman 2. Nah, ini ada lanjutannya. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai belum cek baik-baik sudah lapor ke Bapak, bilang Bapak halaman saya mata kuliah saya tidak ada. Ya. Kita kembali ya. Nah, kita cek lagi yang budidaya. Kita lihat yang gasal semester berjalan, ini sudah lengkap semua mata kuliah di dalam. Kemudian kita next. Ah, sudah ada lanjutannya. Halaman kedua. Kita cek lagi yang MSP. Ya. MSP 2020-2021 gasal sudah ada juga sampai ke bawah. Halaman keduanya juga ada, lengkap. Jadi mata kuliah semua sudah lengkap di dalam. Lalu kemudian kita cek yang IKL ya, yang ilmu kelautan. Nah, kita klik, ilmu kelautan juga sudah lengkap. Semua mata kuliah, next, sudah masuk. Oke, sebelum kita berpindah, kalian perhatikan, nanti di setiap mata kuliah, misalnya ini, pengantar geomorfologi laut. Ya, kalian lihat, nanti ada di sebelah kanan ini, ada icon kotak dengan anak panah. Ya, artinya itu kalian sudah dibuka akses, ya, dosen maupun mahasiswa sudah ada akses untuk masuk ke ruang mata kuliah, ya. Sedangkan yang di kanan kalian lihat ada tulisan huruf I, ya. Nah, apa itu I? Ini summary, jadi sudah ada dosen yang masuk atau sudah ada mahasiswa yang masuk. Kalau kalian lihat masih kosong belum ada I, berarti belum ada dosen atau mahasiswa yang masuk di mata kuliah. Kalau yang ini berarti sudah ada dosen yang masuk, sudah ada mahasiswa yang masuk. Ya, paham ya? Nah, jadi sekali lagi kalau mau cari mata kuliah perhatikan karena ada 2 halaman ya di tiap prodi. Kita kembali. Nah, Bapak berikan contoh, misalnya S1 Manajemen, karena Habel kebetulan yang akun yang Bapak pinjam ini di S1 MSP, masuk ke Gasal 2020-2021. Kemudian, misalnya Habel ini ambil mata kuliah penginderaan jauh. Ya, jadi kalian nanti buka mata kuliah yang kalian ambil saja, jangan kalian masuk ke mata kuliah yang tidak kalian ambil, ya. Hati-hati ya. Jangan salah masuk kamar, ya. Jadi pilih saja mata kuliah yang kalian ambil. Oke? Ingat Bapak sampaikan lagi, misalnya ada mahasiswa kelautan, ya, yang mengambil mata kuliah di MSP misalnya, ya. Mata kuliah MSP dia ambil misalnya mata kuliah yang cocok pilihan atau apakah. Kemudian sebaliknya misalnya MSP yang ambil di kelautan, kalian harus berkunjung ke halaman mata kuliah itu ada di sana, ya. Jadi jangan berharap mata kuliah kelautan ada di MSP sini, tidak bisa ya. Yang MSP di MSP, kelautan di kelautan. Kalau kalian ada ambil mata kuliah di kelautan, kunjungi mata folder kelautan, ya. Nah, misalnya Habel, kita lanjut ya. Misalnya Habel ambil mata kuliah penginderaan jauh, ya, penginderaan jauh. Nah, kalian lihat di sini, oh sudah akses sudah dibuka buat Habel dan dosen dan sudah ada yang masuk, ya. Nah, kalian klik di mata kuliah kalian. Misalnya kalian ambil mata kuliah penginderaan jauh, contoh, klik di situ. Nah, yang akan muncul di halaman ini enrollment option, oke. Nah, di sini sudah kelihatan dosen sudah masuk. Ada teachernya saya sendiri, ya. Kemudian ada Ibu Frida, ya. Sudah kelihatan bahwa dosen sudah ada di dalam ruang, artinya sudah masuk ke sini.
kemudian kalian lihat ini ada kotak enroll me, ya, perhatikan baik-baik ya, enroll me. Nah, kalian perhatikan ini ada dua, satu untuk mahasiswa, satu untuk dosen. Oke, satu untuk mahasiswa, satu untuk dosen. Baca baik-baik ya. Ini untuk kalian mahasiswa, self enrollment student. Oke, yang ini untuk dosen, teacher enrollment. Nah, kalian jangan sampai klik di bawah, ya, enrollment. Nanti error. Kalian masuknya ke akun dosen, ya. Kalian masuk sebagai dosen. Nanti malah kalian tidak muncul di daftar nama mahasiswa. Malah kalian masuk di daftar dosen, ya. Jadi hati-hati, yang kalian pilih adalah yang di bagian atas, yang student, ya. Perhatikan ya, student. Kalian klik di kotak enroll me, ya. Klik di situ ya, enroll me. Kalian akan masuk ke dalam laman mata kuliah. Ya. Nah, ini halaman mata kuliah kalian, ya, yang kalian ambil. Misalnya penginderaan jauh. Ini tampilan mata kuliah penginderaan jauh. Nah, kalau kalian lihat begini, ini karena kami sebagai dosen sudah mengisi dan mengaturnya. Ya, kalau ini belum diatur, tampilannya tidak ada isi yang begini. Ya, belum ada isi-isi ini. Oke. Nah, ini gambaran umum atau deskripsi mata kuliah atau gambaran secara umum dari mata kuliah. Bagian ini sampai ke bawah, ini adalah tempat di mana pokok bahasan, ya, akan materi-materi tiap pokok bahasan akan diletakkan, ya. Misalnya Bapak mengajar penginderaan jauh, ya, kita kuliah pertama, kedua, ketiga, misalnya tentang penginderaan jauh, kalian akan bisa akses di sini, ya. Kemudian mungkin sambil Bapak mengajar, Ibu Frida juga sudah bisa mengisi materi di topik 2, judulnya apa, ya, misalnya sensor, misalnya pemrosesan citra satelit, misalnya ya, klasifikasi citra. Kemudian di bawah Pak Martin bisa sudah isi dengan misalnya citra SST misalnya, pengolahan citra untuk suhu permukaan laut atau pengolahan citra untuk daerah penangkapan ikan, ya. Jadi ini nanti juga Bapak Ibu bisa tambah, Bapak Ibu dosen akan menambah. Misalnya bisa sampai berapa topik pembahasan, ya, sesuaikan dengan topik pembahasan. Jadi kalian masuk, kalian tidak bikin perubahan apa-apa, ya, karena itu adalah wewenang dari dosen. Jadi kalian masuk untuk mengakses saja materi informasi dan sebagainya. Nah, yang pertama diperhatikan, ya, diperhatikan. Di bagian deskripsi mata kuliah, ya, ini Bapak Ibu dosen akan meletakkan pengumuman dan informasi. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu dosen juga mungkin akan meletakkan RPS supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran, alur pembelajaran, ya, dan materi-materi yang nanti akan diberikan. RPS ini rencana pembelajaran semester, ya. Jadi rencana pembelajaran semester khusus untuk mata kuliah penginderaan jauh, ya. Nanti tiap orang juga akan mengunjungi mata kuliahnya, laman mata kuliah, dan dia akan melihat deskripsi mata kuliah masing-masing, ya. Misalnya mata kuliah biota akuatik misalnya, atau di kelautan misalnya pengkajian stok, di BDP misalnya masuk ke hama dan penyakit misalnya, di ekowisata misalnya bahasa Inggris pariwisata, ya. Jadi nanti akan muncul nama-nama tiap mata kuliah di sini yang kalian masuk, kemudian tampilannya begini untuk umum maupun untuk tiap mata kuliah. Di bagian umum ini akan diletakkan absensi, ya.
akan diletakkan absensi oleh Bapak Ibu dosen di sini. Ya. Yang perlu kalian cek pada saat masuk, ya, pada saat masuk, kalian cek pengumuman dan informasi. Oke. Nah, karena dari awal tadi Bapak bilang bahwa di semester ini kita akan benar-benar berusaha memaksimalkan atau mengoptimalkan penggunaan e-learning ini, maka Bapak berharap ya sebagai pimpinan fakultas, kami berharap mahasiswa mulai aktif untuk mengunjungi akun e-learningnya. Oke. Perkuliahan kita ini akan ada setiap hari, ya. Perkuliahan kita akan ada setiap hari. Dengan demikian, mahasiswa wajib, ya, setiap hari untuk mengunjungi akunnya, untuk mengecek apakah ada pemberitahuan atau informasi yang disampaikan oleh dosen. Oke. Nah, paling tidak, ya, paling tidak kalian bisa mengunjungi akun mata kuliah akun kalian dan menuju ke mata kuliah kalian ambil pada jam kuliah atau praktikumnya, ya. Paham yang Bapak maksud, ya? Jadi kunjungilah laman mata kuliah itu pada saat jam kuliahnya atau jam praktikumnya. Karena dosen pasti akan menyampaikan sesuatu di situ. Ya, apakah dosen akan menyampaikan tugas di situ, pengumuman di situ, materi di situ, atau bahan bacaan di situ, ataukah mungkin dosen mengundang kalian untuk virtual meeting, ya, kuliah conference, ya, seperti di Zoom begini, itu mungkin saja, ya. Jadi mungkin saja kalian akan dapat informasi yang baru di situ. Baik, mohon sekali lagi Bapak mohon ya supaya mulai dari sekarang kalian sudah mulai rajin ya untuk mengunjungi e-learning dan terutama masuk ke akun kalian dan mata-mata kuliah yang kalian ambil ya atau kalian sedang menjalani semester ini. Nah, kita coba ya bagaimana tampilan pengumuman dosen ya. Bagaimana tampilan pengumuman dosen? Kita klik di sini ya. Pengumuman dan informasi. Ya, di sini contoh untuk penginderaan jauh, Bapak ada kasih dua pengumuman, ya. Yang pertama ada judulnya tentang tim pengajar mata kuliah penginderaan jauh, ya. Nanti kelihatan siapa yang menyampaikan pengumuman, ya, Bapak. Oke. Kemudian yang kedua tentang kebutuhan perangkat praktikum. Oke, bisa ya? Nah, misalnya kita klik di sini, ya, klik. Nah, kalian bisa baca pengumuman tentang mata kuliah ya. Nah, tim pengajar mata kuliah ini isinya demikian. Oke, bisa. Kemudian kita kembali, lalu ada kebutuhan perangkat praktikum. Misalnya, Bapak menyampaikan isinya, untuk keperluan praktikum penginderaan jauh, mahasiswa harap menyiapkan laptop masing-masing. Proses install perangkat lunak akan dibantu oleh tim pengajar. Ya, jadi begitu ya, bisa. Nah, kita kembali lagi. Ya, kembali lagi. Kalian bisa kembali lagi ke bagian deskripsi mata kuliah dengan cara klik di sini, ya, ke bagian yang awal. Oke, itu tentang pengumuman dan informasi. Kemudian rencana pembelajaran semester atau ada file PDF misalnya, kalian bisa klik di sini, ya. Nanti akan muncul tampilannya begini. Kalian bisa memilih cuma membaca saja. Kalau membaca kalian silahkan baca di sini, scroll, ya, zoom in, zoom out, ya. Kalau misalnya kalian merasa penting untuk print di sini ada icon, atau kalian bisa download di sini. Ada icon untuk download. Klik di sini, maka dia minta disimpan di mana.
Ya, Bapak kira ini jelas ya. Jadi kalau mau membaca saja tidak usah di-download. Kalau perlu mendownload, silakan ya. Tentukan browse untuk mencari lokasi penyimpanan. Kemudian ini yang penting tentang absensi penginderaan jauh. Ya. Nah, absensi penginderaan jauh, ya, misalnya kalian masuk, ya, absensi ini akan diset oleh dosen, ya, mahasiswa sekalian mohon perhatian, akan diset oleh dosen sesuai dengan waktu kuliah. Sekali lagi, akan diset oleh dosen, ya, sesuai dengan waktu kuliah. Awal dari itu atau lebih dari waktu kuliah, kalian tidak akan bisa mengisi absen. Ya, jadi sekali lagi, kalian masuk awal tidak bisa, kalian masuk telat tidak bisa. Ya, ini absen untuk 1 semester sudah disiapkan. Jadi kalau kalian mau lihat absen 1 semester, ini ada pilihan ya, pilihan di kanan atas perhatian. Kalau kalian mau lihat absen 1 semester, all, nah ini 1 semester sudah diset kuliah praktikum dengan tanggal-tanggalnya. Ya, ini sudah diset oleh dosen kuliah praktikum dengan tanggal-tanggal dari jam berapa sampai jam berapa. Contoh penginderaan jauh sudah diset untuk kuliah jam 1.10 sampai jam 3 hari Rabu. Untuk praktikum jam 7.30 sampai jam 10. Ya, di luar ini kalian tidak bisa akan mengisi absen, ya, di luar tanggal itu. Nah, ini contoh tampilan ya dari tampilan dari absensi kuliah nanti, ya. Kalian bisa lihat. Jadi ini misalnya ini sudah dibuka juga ya untuk enrollment ya. Nah, kalau mau tampilkan seluruh course juga bisa ya. Tetapi yang ini untuk khusus untuk kurs atau mata kuliah yang saat ini ya. Jadi ini belum bisa aktif untuk diisi karena belum pada jam kuliahnya. Nanti kalau sudah jam kuliahnya, maka ini bisa diisi ya. Oke. Kemudian yang berikut kita kembali ke depan lagi ya. Nah, itu tentang hal-hal yang umum ya, pengumuman RPS ataupun absensi atau hal-hal lain yang umum ya akan diletakkan Bapak Ibu dosen di sini. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian topik atau pokok bahasan ya. Nah, ini contohnya ini Bapak contoh saja ya. Pengantar penginderaan jauh ya, materi pokok bahasan pertama misalnya. Nah, kalian bisa perhatikan ini adalah bahan-bahan atau materi yang bentuknya beragam yang Bapak sudah letakkan. Oke. Yang pertama ini adalah materi kuliah. Oke. Jadi Bapak ada letakkan materi kuliah di sini. Kemudian Bapak juga ada letakkan tugas. Ya. Kemudian Bapak ada letakkan bahan bacaan atau referensi untuk dibaca. Kemudian Bapak juga ada letakkan link untuk dibaca, link ke website tertentu yang Bapak anggap penting atau dosen nanti anggap penting untuk kalian baca. Lalu kemudian ini yang Bapak bilang tadi untuk undangan untuk meeting virtual. Oke. Jadi sama seperti Zoom. Ya. Nah, biasanya nanti dosen sudah standby, ya, sudah set waktunya, sehingga ketika kalian masuk, kalian tinggal klik dan kalian akan klik enroll atau klik join, ya. Nanti kalian akan klik join dan kalian akan masuk di tampilan dari virtual meeting, ya, lengkap. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini kurang lebih sebenarnya ada fungsi-fungsi lain lagi yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu dosen karena di dalam e-learning ini kaya ya.
dengan fasilitas-fasilitas, tetapi ini hal-hal yang penting, ya, yang terutama yang bisa disajikan oleh Bapak Ibu dosen kepada mahasiswa, materi kuliah, kemudian tugas, ya, kemudian bahan bacaan, lalu kemudian modis aqua, link, ya, untuk website-website tertentu, untuk bacaan lewat website, kemudian virtual meeting, ya. Nah, ada juga yang lain, misalnya basis data, ya, tetapi menurut Bapak hal-hal itu hal-hal tambahan yang nanti bisa, kalau Bapak Ibu dosen merasa perlu untuk ditambahkan kepada kalian, mereka bisa gunakan. Baik, kita lihat di pertama materi kuliah. Ketika kalian lihat di sini, kalian klik di materi kuliahnya, ya. Nah, materi kuliah ini, misalnya ini, ya, Bapak sampaikan presentasinya Bapak dalam bentuk PDF, Bapak sudah transfer ke PDF. Bisa juga Bapak Ibu dosen tampilkan dalam bentuk PowerPoint, dalam file PowerPoint, atau dalam file Word, Excel, ya. Jadi materi kuliah bisa disampaikan kepada kalian dalam bentuk apapun, ya, format apa yang sesuai dengan kebutuhan, ya, keperluan. Oke, ini contoh, ya. Nah, seperti biasa tadi Bapak sampaikan, kalian bisa membaca langsung di sini saja. Kalau kalian mau mendownload bisa di sini. Kalau kalian mau melakukan print bisa di sini, ya, menggunakan fungsi ini. Ya, oke, itu untuk materi, ya. Kemudian ada tugas. Nah, kalau tugas ini dia agak sedikit berbeda, ya. Kenapa Bapak bilang berbeda? Karena di tugas biasanya Bapak Ibu dosen akan mengatur batas waktunya, ya. Jadi akan diatur batas waktu. Kalau misalnya kalian terlambat memasukkan tugas, maka bagian tugas ini akan dikunci, akan terkunci dan kalian tidak bisa submit. Oke? Nah, misalnya coba kita klik di sini, ya. Bapak coba taruh sebagai contoh saja ini, tugas 1 Indraja Kelautan. Nah, seperti ini kan? Nah, sini kalian lihat, perhatikan, di atas ini tempat di mana petunjuk tugasnya yang Bapak letakkan atau dosen-dosen letakkan. Nah, kalian bisa klik di situ, ya. Nah, dia akan di-download di bawah sini, ya, di kiri bawah. Bapak buka, misalnya. Nah, tugas 1 penginderaan jauh, ya. Bla bla bla, petunjuk-petunjuknya. Nah, kalian download dan kalian kerjakan sesuai dengan pertanyaan dan perintah. Kalian bisa mengerjakan di file apa sesuai dengan petunjuk dosen. Misalnya dikerjakan di Word, ya, atau dikerjakan di WA, PDF, ya. Nah, nanti kalian kerjakan, lalu filenya kalian siapkan seperti biasa, ya. Filenya kalian siapkan seperti biasa, ya. Nah, ini kalian lihat, ya. Ini belum ada yang kalian submit. Oke? Ini kalian belum submit. Nah, kalian jangan lupa, sekali lagi jangan lupa membaca ini. Karena di sini sudah tertera waktu pemasukan due to, ya, waktu submit, due date sampai Tuesday, misalnya Selasa tanggal 15 September jam 12.00. Oke? Jadi kalian harus ikuti ini, ya. Karena kalau kalian misalnya submit jam 12 lewat 1 menit saja, ya, walaupun tanggal 15 September jam 12 lewat 1 menit saja, berarti kalian tidak bisa submit, ditutup otomatis oleh sistem learning, ya. Jadi ini kalian bisa lihat, oh ini waktu tersisa masih ada 4 hari 5 jam lagi, oke, masih ada 4 hari 5 jam lagi. Tapi ingat, jangan karena lihat 4 hari ini masih lama jadi berleha-leha, ya. Jangan, perbiasakan supaya kalau boleh ada waktu bisa dicicil, ya, dikerjakan lebih awal supaya jangan sampai malah menumpuk pada hari
mendekati hari submit, kalian malah tidak bisa menyelesaikan. Oke, itu ya. Oke, kalau kalian sudah mengerjakan, perhatikan ya. Kalau kalian sudah mengerjakan, kalian bisa klik di sini, Add Submission. Oke. Nah, di sini kalian pilih filenya, ya. Pilih file, udah, add file di sini. Nah, kemudian upload a file di kiri atas, kemudian choose file, ya. Misalnya Bapak pilih salah satu file ya di bentar. KLM mata kuliah penginderaan jauh. Ya, misalnya Bapak anggap saja ya, ini Bapak sudah bikin tugas. Ya. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu dosen diminta dimasukkan dalam bentuk apa, PDF atau Word, ya. Nah, misalnya Bapak masukkan tugas ini. Nah, sudah masuk. Lalu Bapak upload this file. Oke. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Kalau sudah di sini, kita tinggal save change. Ya, sekali lagi, kalau sudah muncul di sini, nanti kalian tinggal save change saja. Ya. Oke, tunggu sebentar. Save change-nya. Ya. Nah, ini petunjuk dari Bapak Ibu dosen, ya. Di bawah ini kita sudah ada, ya, file submission, tugas yang saya tadi pilih. Misalnya saya jadi kalian ya sebagai mahasiswa. Ini sudah ada dan sudah tercatat ya, dimasukkan tanggal berapa? 10 September 2020 jam 6.05 sore. Oke. Jadi ini keuntungan menggunakan e-learning itu tidak akan terjadi kesalahpahaman karena kalian akan punya dasar jika misalnya ibu bilang kalian tidak punya tugas yang masuk. Loh, ini ibu saya punya. Atau bapak ini saya punya. Saya submit tanggal 10 September. Ini tidak mungkin kalian bohongi kan? Nah, bisa. Jadi kalian pasti akan ada dasar untuk sebagai alasan untuk misalnya komplain ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak pernah masukkan, terus kalian bilang, ibu saya sudah submit, ya tidak mungkin. Karena sistem pasti akan mencatat kalau kalian memasukkan, dan sistem tidak akan mencatat kalau kalian tidak pernah memasukkan. Oke, jadi itu sangat penting. Ya. Nah, beda dengan WA kan, seringkali kita temukan kendala komunikasi dengan WA. Ada mahasiswa bilang, sudah pernah kirim di WA, mana? Ya, toh? Nah, kadang dosen juga akhirnya tidak punya bukti bahwa memang dia pernah kirim atau tidak. Itu hal kendala di WA. Ya. Kemudian kalau misalnya kalian pikir ini masih perlu dirubah, ini file ini masih salah. Kalian bisa edit di sini. Ya. Edit submission. Oke. Kalian bisa delete, buang ini misalnya. Tak, klik di situ. Oke, sekali lagi klik di filenya. Nah, oke. Kalau misalnya kalian mau download bisa ya. Download di sini atau kalau kalian mau hapus bisa hapus di sini. Delete. Lalu nanti kalian upload file yang lain seperti yang tadi kalian lakukan lagi. Ya, kalian ulang lagi melakukan. Nanti tercatat ketika kalian melakukan perubahan ya, kalian upload yang baru itu tercatat. Karena ini last modified. Jadi yang tercatat di sini tanggal terakhir file kalian submit atau kalian modifikasi. Ya. Jadi pasti akan tercatat yang terakhir. Oke. Nah, kemudian pada saat kirim kalian bisa tambah komen ya. Paling bagus lebih sopan lagi kalau kalian tambahkan komen. Misalnya selamat siang Bapak ya. Selamat siang Bapak. Oke, terlampir tugas saya, ya, tugas Indraja 1 saya.
Ya. Terima kasih, misalnya. Ya. Nah, begitu. Ya. Jadi, save comment. Kalau misalnya tidak mau ini, cancel komennya. Kalau mau untuk disampaikan ke Bapak Ibu dosen, save comment. Maka muncul di sini Abel mengirim ke dosen, selamat siang Bapak, terlampir tugas indraja saya. Terima kasih. Oke? Kalau mau menghapus, klik di sini. Ya, hapus komennya. Oke, bisa ya? Kalau mau edit, Bapak ulangi. Kalau mau edit tugas, ya silakan klik di sini seperti tadi ya. Oke, itu tentang tugas beres ya. Ya, tentang tugas selesai, tidak sulit ya. Nah kemudian Bapak minta maaf, Bapak jalan terus saja dulu ya karena waktu. Jadi Bapak Iya, jalan Bapak. terus. Iya. Oke, yang berikut bahan bacaan. Bapak Ibu dosen mungkin akan meletakkan bahan bacaan. Kalian bisa klik di bahan bacaan misalnya. Nah, di sini kelihatan. Oh, ini bahan bacaan Bapak Ibu dosen kasih ya. Saya bisa download satu-satu file, klik di sini misalnya. Nah, muncul di bawah ya. Atau bisa download folder ya. Nanti semua ini masuk dalam satu folder. Ya, contoh ya. Bapak download. Nah, bisa ya. Dia dalam bentuk folder. Tetapi kalian perhatikan folder ini bukan folder biasa, ya. Folder ini folder zip, ya. Folder zip artinya folder kompres. Nah, kalian tidak bisa langsung buka dan baca, kalian harus ekstrak menggunakan WinRAR, ya, software WinRAR, WinZip, atau software 7zip, ya. Kalian bisa gunakan software itu. Tapi kalau kalian belum punya software untuk membuka folder begini, kalian mendingan download satu persatu, ya, satu persatu file. Oke, bisa ya? Nah, kalau yang untuk ini kalian tidak ada aktivitas. Kalian tinggal download dan membaca, ya. Kecuali yang tadi tugas ya. Nah, kemudian yang berikut. Nah, ini yang bagus, menarik juga. Bapak Ibu bisa juga menyampaikan link. Oke. Jadi tampilannya ini ya. Ikonnya seperti ini berarti ini link, ada link yang Bapak Ibu bagi. Nah, klik di situ di linknya, klik di icon. Nah, kalian akan masuk ke sini ke Modis Aqua Mission misalnya. Bapak Ibu sudah kasih judul ini. Saya ini Bapak kasih judul sebagai dosen Indraja, link Modis Aqua Mission. Nah, di sini sudah kelihatan link yang Bapak bagi, ya, atau dosen Bapak Ibu, dosen yang lain bagi, nanti kelihatan ada linknya. Kalian klik di situ, ya, klik, dan akhirnya kalian bisa langsung masuk ke website atau bahan yang Bapak Ibu sharing ke kalian, ya. Nah ini misalnya membaca, ya, sesuai permintaan Bapak Ibu dosen. Kalau sudah kalian back, ya, back di sini. Oke, kita kembali ke depan lagi. Oke, ya itu tentang link. Link juga lebih ke arah pasif ya. Kalian tinggal link saja, membaca langsung ya. Kemudian yang ini yang penting juga yaitu terkait dengan virtual meeting seperti Zoom. Nah, kalau kalian lihat ikon ini berarti Bapak Ibu mengundang kalian untuk bergabung di virtual meeting atau di kelas, virtual kelas. Klik di situ, ya. Misalnya Bapak tadi ada coba setting untuk jam ini. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya. Kuliah Indraja kedua, Bapak tulis di situ Indraja kedua. Kuliah Indraja kedua akan membahas topik sensor dan platform. Misalnya ya, itu petunjuknya, dan kalian join session. Oke, untuk bergabung di kelas virtual, kalian klik join session. Ya, nanti kalian akan masuk ke bagian ini, virtual. Ini seperti Zoom. Nah, pertama, perhatikan ya, pertama yang kalian akan lihat adalah tampilan ini. Dipilih, diminta untuk memilih bagaimana Anda akan menghubungkan audio. Nah, hati-hati, perhatian,
hati-hati, jangan sampai kalian hanya memilih dengar saja. Oke? Jangan karena kelihatan headset jadi kalian pikir ini cocok, saya pakai headset jadi. Tidak. Ini tandanya kalian cuma nanti bisa dengar saja. Kalian tidak berkomunikasi dengan dosen, tidak ada akses. Nah, jadi kalian sebaiknya harus memilih yang mikrofon. Artinya kalian bisa mendengar dan kalian juga bisa sambil bicara. Bisa untuk bicara. Oke? Nah, kalian klik di situ. Mikrofon. Allow, kalau ada komputer tertentu yang minta allow, kalian klik allow, ya. Kemudian nanti akan proses ke menyambung ke, ya. Kalian perhatikan ini ada tampilan berikut. Nah, kalian akan diminta untuk mendengar gaung. Kalau misalnya kalian mendengar suara, kalian yes. Maaf, klik yes. Kalau kalian tidak mendengar gaung atau pantulan suara, kalian klik tidak. Seperti ini Bapak mendengar, jadi yes. You are currently the only person in this conference. Nah, kalian perhatikan di dalam sini ya, ini ada tampilan yang banyak ya. Yang kita mulai dari kiri duluan, yang kiri sini. Oke. Nah, di sini ini bisa dipakai untuk obrolan publik. Ya, ini. Oke. Jadi, sambil kuliah, ini seperti chat di Zoom. Sambil kuliah, kalian bisa chat kepada Bapak Ibu dosen atau kepada teman. Ya. Misalnya, maaf Bu, misalnya, kurang dengar. Oke, misalnya. Nah, maaf Ibu, kurang dengar. Nanti Ibu atau Bapak bisa baca. Nah, itu untuk obrolan publik. Nah, kemudian ada juga catatan bersama. Nah, jadi yang untuk ini bisa jadi catatan kuliah bersama. Ya, tetapi di sini biasanya yang mengakses adalah Bapak Ibu dosen. Tetapi kalau kalian merasa misalnya di antara kalian ada yang diminta untuk membuat catatan, ya, kalian bisa membuat catatan perkuliahan, ya, yang penting-penting, poin penting, ya. Atau misalnya kalian sedang berdiskusi apa dengan Bapak Ibu dosen, satu orang diminta untuk membuat catatan. Nah, ketika kalian membuat catatan ini akan dilihat oleh semua orang. Oke. Kemudian di sebelah sini tampilan pengguna. Nah, di sini kelihatan bahwa siapa yang sudah hadir, ya. Seperti di Zoom itu partisipan, ya. Kalau di sini nanti muncul dosen dan mahasiswa semua akan muncul di sini, ya. Kemudian kalian perhatikan ya. Kemudian di sini ada tampilan yang besar, ya. Ini namanya apa? Sebentar ya. Ya, ini namanya whiteboard, papan tulis, dan sekaligus layar untuk menampilkan presentasi dan lain-lain. Oke. Nah, di sini memang kalian tidak punya akses karena yang mengatur ini adalah Bapak Ibu dosen. Kecuali Bapak Ibu dosen ya memberi tanggung jawab dengan merubah status kalian juga sebagai moderator, ya, sehingga kalian punya hak atau punya akses untuk juga ikut menulis di papan tulis ini atau share screen dan lain-lain. Sama dengan di Zoom, itu misalnya host menjadikan peserta tertentu untuk co-host, ya. Nah, itu sama. Di sini juga ada fungsinya. Nah, seperti begitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ada di bawah ini ada tombol. Nah, ini untuk menghentikan suara kalian seperti mute di Zoom, ya. Nah, suara kalian tidak akan terdengar. Kemudian kalian bisa aktifkan lagi, ya. Kalau ini jika kalian menggunakan setting audio, telepon dan lain-lain. Nah, kalau ini untuk menampilkan video kalian.
ya. Ya, misalnya begini, Bapak pilih video, kemudian Bapak lalu Bapak mulai berbagi. Oke. Oh iya, maaf Bapak lupa ya. Jadi video ini harus dibuka akses oleh dosen, ya. Nanti Bapak Ibu dosen harus membuka akses untuk kalian bisa menampilkan video, ya. Baru nanti kalian bisa menampilkan video. Karena ini terkunci. Mulai berbagi tidak, karena dikunci, ya. Lalu kemudian nanti di sini ada peluang, ya, ada bisa juga kalian menulis di atas papan tulis ini. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu jadi dia bisa berguna sebagai papan tulis. Nanti sebentar Bapak tunjukkan videonya ke kalian supaya kalian bisa lihat, ya. Nah, kemudian sini kalian bisa tampilkan layar penuh atau kalian bisa meminimal menutup sementara layar. Klik di situ, ya. Hilang. Untuk menampilkan layar kembali, klik di bawah, ikon bawah yang seperti slide ini, klik di situ, ya. Atau untuk layar penuh, kalian klik di bawah sini. Nah, nanti papan tulisnya akan tampil dengan lebar dan penuh, ya. Untuk mengecilkan lagi, mengembalikan normal, klik di bawah lagi, ya, di kanan bawah. Ya, dan akan papan tulis atau whiteboard akan tampil juga seperti ini. Oke, bisa ya? Nah, ini contoh yang Bapak coba simulasi dengan teman-teman atau kakak-kakak angkatan 2017, ya. Jadi ternyata di e-learning Unipa ada fasilitas untuk video conference dan menarik, ya. Bukan cuma di Zoom, tapi di e-learning Unipa juga ada fasilitas yang sangat menarik. Baik, Bapak kira itu saja sementara, ya, dari saya sharing tentang penggunaan e-learning. Nanti kalian sudah bisa coba untuk masuk dan akses, ya. Kalau misalnya ada masalah atau kendala, ya, itu bisa dikomunikasikan.